yang baik, cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar? Luar biasa bersyukur bukan? Nah, anak-anakku yang baik, kita sebagai anak harus menghargai dan menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam keluarga. Juga kalau di sekolah kita juga punya wakil Tuhan di sekolah, yaitu Bapak Ibu. Nah, anak-anakku yang baik, hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habil. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pagi ini atau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar kembali. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kasih, iman dan harapan, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu Bapa atas kebaikanmu. Semalam Engkau telah melindungi hidup kami, dan hari ini Kau beri kesempatan untuk menghirup udara segar kembali. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang Kain dan Habil. Semoga dari cerita ini kami mampu meneladani kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Habil, dan juga bisa menghindari sikap-sikap yang kurang baik, sehingga akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bapa, berkati dan bukalah hati serta pikiran kami dengan terang Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku yang baik, seperti pengantar pisani tadi, bahwa kita akan mendengarkan cerita tentang Kain dan Habil. Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan sebagai manusia pertama, yang ditempatkan di Taman Eden atau Taman Firdaus, telah diberi atau dikaruniai 2 orang anak kembar, yaitu Kain dan Habil. Kain itu mempunyai sikap yang kasar, pendendam, dan juga iri. Namun Habil itu mempunyai perasaan dan sikap yang halus, rendah hati, sayang kepada sesama dan lingkungan. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habil pekerjaannya sebagai penggembala. Nah, anak-anakku yang baik, suatu hari Kain merencanakan sesuatu untuk Habil, yaitu mengadakan persembahan. Namun dalam persembahan itu, Kain merencanakan kepada Habil bahwa nanti dia merencanakan akan membunuh Habil. Maka rencana Kain itu direncanakan cukup matang-matang. Dikatakan atau disampaikan kepada Habil bahwa mereka berdua akan mengadakan persembahan. Lalu mereka berdua mempersiapkan persembahan di ladang. Kain sudah mempersiapkan persembahan dari hasil pertanian yang jelek-jelek, sedangkan Habil mempersembahkan dombanya yang mulus, tidak bercacat. Nah, kemudian persiapan sudah selesai, lalu persembahan ditaruh di atas kayu-kayu yang ditumpuk, lalu mereka mulai membakar persembahan itu. Nah, persembahan Kain itu asapnya tidak membubung ke atas, tapi hanya di lingkungan persembahan itu saja. Sedangkan persembahan Habil itu asapnya membubung ke atas. Itu tandanya bahwa persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Mengapa? Karena Kain tidak tulus, tidak ikhlas. Dia mempersembahkan hasil pertanian yang jelek-jelek, sedangkan Habil mempersembahkan
yang bagus, yang mulus, tulus, dan ikhlas. Oleh karena itu anak-anakku yang baik, dari persembahan itu Kain merencanakan ingin membunuh Habil. Nah, pada suatu hari Habil diajak pergi ke ladang, tapi Kain sudah mempersiapkan tongkat di belakang. Habil tidak tahu kalau Kain sudah punya rencana seperti itu. Nah, sampai di jalan, Habil jalan di depan, sedangkan Kain berjalan di belakangnya. Nah, tiba-tiba Kain mengambil tongkat yang disembunyikan di belakang bajunya, lalu dipukulkan ke kepala Habil, sehingga jatuhlah si Habil bersimbah darah dan meninggal. Nah, kemudian Habil meninggal, Kain pergi. Darah yang bersimbah darah itu, darah yang mengalir di tanah, sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengar dari darah itu. Lalu Tuhan menemui Kain, tanya pada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Lalu Kain menjawab, "Apakah aku menjaga adikku?" Lalu Tuhan, "Darah adikmu sudah sampai padaku. Mulai hari ini Kain, siapapun tidak akan membunuhmu. Dan sebagai tanda bahwa tidak akan ada orang yang membunuhmu, lalu Tuhan memberi tanda di dahinya." Nah, mulai saat itu anak-anakku yang baik, Kain berkelana ke sana kemari. Hidupnya tidak tenang, tidak tentram, karena dia telah membunuh adiknya. Dia telah merasa iri kepada adiknya. Nah, anakku yang baik, dari cerita ini kita diharapkan tidak boleh mempunyai perasaan iri hati kepada siapapun, terutama atau terlebih kepada saudara kita yang paling dekat. Nah, anak-anakku yang baik, semoga cerita singkat ini menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mencintai sesama kita, juga lingkungan ciptaan Tuhan. Demikian anak-anakku yang baik, nanti bisa kalian ceritakan kembali, ya. Selamat pagi, berkah dalam Tuhan.